dimanapun saya ditempatkan, saya akan memberikan kemampuan terbaik saya dan memberikan kenyamanan bekerja. Jadi teman-teman itu yakin resiko saya tinggi, tapi ada biro advokasi di sana yang akan menjaga saya. Siap, baik Ibu. Tadi kan Ibu sempat menyinggung ya sedikit mengenai perjalanan karir Ibu. Yang pertama diawali dari DJKN ya Bu ya kalau nggak salah ya. Biro hukum. Mohon maaf, Biro Hukum, kemudian ke DJKN, kemudian DJKN berkali-kali pindah-pindah kalau nggak salah Ibu ya. Ada beberapa sub ya. Supir sama tenaga pengkaji. Terus kemudian ke tenaga pengkaji, baru kemudian di tahun 2016 Ibu itu pindah ke Biro Bantuan Hukum. Kemudian Biro Bantuan Hukum kemudian berubah nama menjadi advokasi. Gitu kan Ibu ya? Nah, kalau saya lihat dan saya baca dari perjalanan karir Ibu yang dari sini itu dinamis banget sih Bu ya. Dinamis dan luar biasa menurut saya. Nah, terkait dengan pencapaian itu Bu dan prestasi Ibu itu tuh Ibu memandangnya seperti apa sih Bu? Pencapaian Ibu sudah dari sekian banyak hal sampai akhirnya berada di posisi sekarang. Ibu melihat sebuah pencapaian itu seperti apa Bu? Ya, menurut saya tadi ini luar biasa banget tadi ya perjalanan saya ini dan sudah diatur lah gitu ya dari awalnya. Di Biro Hukum itu kita hebatnya itu karena kita melakukan telahan bagi para menteri kan. Buat pengambilan keputusan itu membanggakan sekali tuh dan membentuk kita sekali. Mindset kita berpikir strategisnya sudah terbentuk di situ. Nah, waktu di DJKN saya terbentuknya untuk berpikir implementasi. Kalau dari tadi itu hanya memberikan analisa, tapi kalau di DJKN sudah pengambilan langsung melakukan ininya ya, actionnya gitu, implementasinya. Nah, balik lagi ke Biro Bankum itu membuat saya belajar bagaimana mengawal kalau suatu kebijakan dalam implementasinya ada kesalahan gitu ya, atau di-challenge sama orang lain. Nah, bagaimana kita menutup supaya kebijakan itu tetap benar, dan kalau ternyata mungkin di situ ada oknum, kita jangan sampai negara yang jadi salah. Itu sih kalau saya lihat capaian dari proses karir itu membuat saya makin memahami bagaimana cara mengamankan kebijakan negara. Wow, tuh dengerin ya. Arti pencapaian seorang Ibu Tio tuh kayak begitu nih teman-teman sekalian ya, yang udah eselon 2 aja Ibu Tio tuh sehumble itu. Nih teman-teman yang masih es doger, es cincau ya, tolong lebih humble, lebih bijak gimana untuk melihat Bu Tio yang eselon 2 sehumble dan sebijak itu ya teman-teman ya. Nah Ibu Tio, kalau tadi kan kita juga sudah bicara mengenai, walaupun sedikit sih, mengenai perjalanan karir Ibu. Nah, yang kita tahu kan Ibu tuh di tahun 2016 mulai bergabung ke Biro Bantuan Hukum saat itu namanya Bu ya. Kemudian gak lama dari itu Biro Bantuan Hukum lama sih Bu ya, kurang lebih 2 tahun Ibu di sini. Tahun 2018 Biro Bantuan Hukum berubah nama menjadi Biro Advokasi. Nah, sebenarnya banyak beberapa people yang bertanya-tanya Bu, perubahan nama itu sebenarnya karena apa? Apakah Bu Tio nggak suka namanya, atau namanya kurang bawa hoki, atau gimana Bu? Kan biasanya kalau orang tuh ganti nama kan apa sering sakit-sakitan ganti nama orang gitu kan. Kalau Biro Bantuan Hukum tuh gimana tuh Bu? Sering sakit-sakitan atau gimana nih Bu? Iya, itu kalau di korporasi mungkin rebranding gitu kan ya, dengan perubahan nama. Kalau di kita waktu itu eranya kayaknya bantuan hukum itu era kalimat kata bantuan hukum itu sudah bergeser menjadi advokasi. Dan memang sifatnya lebih luas kalau menurut saya. Jadi memang waktu itu inisiatifnya justru dari Biro Organta. Kita sendiri menganggap itu masih cukup lah menggambarkan tusi kita. Tapi dengan diganti advokasi, kemudian kita memang ada tambahan tusi yang membuat kita nggak sekedar nanganin perkara saja, tapi kita jadi benar-benar menjadi advokatnya Kementerian Keuangan gitu. Jadi makanya fungsi telahan hukumnya semakin kuat gitu kan, dan pendampingan juga gitu. Pendampingan nggak hanya pendampingan ke
apa namanya nih ke persidangan atau ke pemanggilan-pemanggilan, Yeah. tapi pendampingan dalam rangka pengambilan keputusan pimpinan gitu ya. Kita kan waktu yang awal tuh di pembelian saham Newmont ya, Yeah. Freeport. Nah kita udah ikut mendampingi itu. Bahkan dibilang nih kalau ada arbitrase, jadi supaya kita langsung bisa ikut. Jadi bahkan sebenarnya Pak Didi itu sempat juga mendorong supaya kalau penyusunan kebijakan kita juga sudah diikutkan. Misalnya sekarang nih kita ada JR, uji materi, uji formil Yeah. undang-undang IKN kan. Nah itu akhirnya kalau memang kita belum terlalu terlibat kemana. Kalau kita terlibat itu sudah membuat kita ketika ada masalah hukum kita langsung siap gitu. Jadi menurut saya dengan ganti nama Biro Advokasi itu membuat cakupan tugas Biro Advokasi lebih strategis lagi. Gitu. Bahkan keluar juga gitu. Kayaknya kita SDM kita kan keren-keren banget. Udah sering dipanggil menjadi narasumber. Wah, mantap. Gimana sih pemberian bantuan hukum di Kementerian Keuangan? Udah sering jadi narasumber. Bahkan PMK kita banyak udah diadopsi habis gitu oleh KL yang lain. Dan kalau mereka ada perkara, gimana nih cara menangani, kita juga sudah diundang. Wah. Itu jadi memang pas banget lah nama itu buat membuat kita semakin berkontribusi, semakin bernilai strategis. Clear ya. Jadi alasan penggantian nama tuh alasannya yang tadi Ibu Tio jelasin. Jadi bukan karena alasan apa-apa, karena alasannya karena memang agar lebih match aja dengan tupoksi yang ada tambahan sekarang Ibu ya di saat betul. ini. Kalau tadi Ibu singgung dikit nih masalah SDM di kita yang Ibu tadi bilang, udah ibaratnya kalau burung tuh gacor lah Bu ya, udah mantep nih. Sebenarnya menurut Ibu sendiri sumber daya kita di Biro Advokasi itu bisa nggak sih Bu jadi andalan pimpinan kita Bu? Oh bisa banget, Bisa ya? bisa, bener. Jadi kita kan sebagai lawyer itu tahu implementasi dari aturan, tahu trik-trik orang menginterpretasikan dan atau mau mencoba menyerang kebijakan kita gitu ya. Nah kita tuh udah terbiasa gitu, awareness kita dengan kita menangani perkara, udah instingnya ada masalah di mana tuh kita udah tahu. Ini kalau ada kebijakan seperti ini hati-hati akan ada masalah ini. Nah jadi itu bagus, tapi jangan juga kita jadi menghambat adanya kebijakan. Nah itu yang perlu kita masih terus harus belajar ke arah sana gitu. Insting kita tuh sudah ada, tapi insting itu harus kita gunakan untuk memberi solusi. Jadi kalau kebijakannya begini, kalian harus siapkan mitigasi yang seperti ini. Itu jangan ini nggak boleh, nanti begini, ini nggak boleh. Nah itu saya sudah mulai lihat terbangun, makanya kita sudah Pak Didi itu, Pak Bagus, Pak Irfan itu kalau kita rapat itu kan udah sangat didengar tuh ininya fatwanya. MUI ya Bu. Fatwanya udah sangat diakui lah gitu. Jadi saya bangga banget dan itu kehebatan kita. Jadi itu spesialitas kita yang harus kita bangun terus, sense kita dengan permasalahan, dengan menangani perkara harus terus kita latih terus, tapi sense kita harus membuat opsi itu juga harus kita terus bangun. Wow. Tuh lengkap banget jadinya. Itu yang wah. Keren deh. Jadi bravo people itu. Karena memang yang diharapkan pimpinan solusi sebenarnya Bu ya dari kita semua ya Bu ya. Tapi itu kadang orang nggak ngerti ini ada masalah di balik ini tuh. Nah itu nggak semua bisa tahu orang. Iya. Baik, ini masih bicara tentang advokasi nih Bu. Seperti yang kita tahu kan ya, kalau Biro Advokasi itu udah ada lama ya, nggak lama. Lama sih dari tahun 2009 ya, Biro Advokasi itu ada Bu. Nah dengan segala tugas dan fungsi yang kita punya Bu, sekarang Bu kan ada banyak ya. Kita bisa nangani perkara, kita juga melakukan pendampingan hukum, kita juga melakukan penelaahan suatu permasalahan hukum, dan yang juga terakhir adalah pemberian rekomendasi kepada unit-unit di Kementerian Keuangan. Nah, Ibu tuh melihat posisi dan peran Biro Advokasi bagi Kementerian Keuangan tuh sebesar apa sih Bu? Posisinya kita nih. Iya. Kan teman-teman dari awal, dari sebelum saya masuk tuh juga sudah merumuskan visi misinya Biro Advokasi itu ya. Jadi memberikan perlindungan hukum. Perlindungan hukum baik bagi institusinya sendiri maupun bagi pegawainya.
gitu. Jadi itu peran Biro Advokasi, kalau saya pernah dulu bikin slide itu, saya bilang itu benteng gitu. Jadi memang kita di dalam penanganan perkara ya, tapi ada juga kan telahan. Jadi kalau di penanganan perkara kita tuh ibarat benteng yang harus ngejaga orang yang mau ngedobrak kita nih, ya. Perkara yang kita tangani tuh kelihatan banyak orang berusaha membuat negara itu harus membayar ganti rugi, harus membuat negara kehilangan aset, membuat negara melepaskan hak-hak tagihnya. Nah itu tuh model-model perkara yang kita tangani. Nah itu ya kita ngelawannya tuh lawyer yang bukan main-main ya. Lebih jago dia. Mungkin dia sudah mendesain dulu perkaranya dari awal. Nah kita harus bisa ngelihat desain mereka dan apa strategi kita. Jadi itu perlindungan hukum yang kita berikan sejauh itu. Jadi kan luar biasa banget gitu. Kalau sampai kita kalah, negara kena ganti rugi. Sampai kita kalah, aset kita hilang. Hak tagih kita hilang. Jadi itu, dan begitu satu kita kalah, perkara itu kan jadi presiden. Itu presiden besoknya mulai lagi kalah lagi, udah ada contoh. Jadi sebegitu luar biasanya tuh peran kita melakukan perlindungan terhadap keuangan negara. Mantap sekali ya. Nah, terhadap pegawainya kita juga melakukan perlindungan nih. Dan sekarang kita sedang ada, selama ini kita sudah beri pendampingan ya. Pendampingan itu kalau beberapa yang kita dampingi itu bilang itu nyaman banget kalau udah didampingin Biro Advokasi, Biro Bantuan Hukum gitu. Kan kita langsung maju ke depan tuh ya. Begitu ada permohonan pendampingan, kita langsung komunikasi dengan pihak polisian atau kejaksaan. Itu kan teman kita satu ini. Kalian lah ini yang langsung komunikasi. Terus kira-kira apa yang mau ditanya? Wah, kita bangun komunikasi. Terus kita siapkan lagi orangnya. Nanti kalau ditanya jangan jawab yang nggak tahu, gitu kan? Jawab sesuai dengan tusinya saja. Nah itu kan membuat orang nyaman ketika menghadapi itu. Kita temenin seharian gitu. Kadang-kadang besok diulang lagi, kita temenin lagi gitu. Wah jadi kita benar-benar teman setianya dia. Jadi luar biasa sekali peran Biro Advokasi itu sebenarnya, baik terhadap institusi maupun terhadap pegawainya. Ya, ini saya konfirmasi ulang aja Bu ya. Jadi tusi kita itu ada satu penanganan perkara itu tentu ya Bu ya. Yang kedua kita juga melakukan pendampingan hukum kepada teman-teman pejabat maupun pegawai Bu ya di seluruh kementerian keuangan. Pensiun juga Bu ya. Dan kita juga melakukan penanganan hukum atau legal opini ya Bu ya. Legal opini. Dan yang terakhir adalah pemberian rekomendasi kepada unit-unit di kementerian keuangan. Iya. Itu ya Bu ya. Ya mungkin yang penelan hukum itu juga sebenarnya kan ada biro hukum ya, tapi kita saling melengkapi lah telahan biro hukum dan telahan kita lebih memang banyak ke yang terkait dengan case-case perkara lah. Nah rekomendasi ini juga menurut saya suatu tugas yang penting gitu karena kita memanfaatkan yang kita dapat, lesson learn yang kita pelajari dari penanganan perkara untuk kita bilang ini berarti harus ada perubahan proses bisnis, ini harus ada perubahan regulasi. Jadi itu manfaat yang kita peroleh kita sampaikan lagi ke pimpinan untuk perbaikan-perbaikan. Jadi semua tusi itu benar-benar memberikan perlindungan ujungnya kepada institusi dan kepada pegawai kita. Betul. Ibu nih kalau kita lihat, saya sih punya contekan Ibu ya, selama ini banyak sekali ternyata prestasi yang sudah Ibu torehkan di Biro Advokasi Bu. Ini izin saya membacakan antara lain Bu ya. Ya sebenarnya selama Ibu di sini tuh saya hanya kutip beberapa prestasi yang muncul ya Bu. Nanti mungkin Ibu bisa tambahkan sedikit kira-kira prestasi dari perkara yang selama ini kita tangani ya Bu ya. Yang pertama adalah ada peringkat 1 survei kepuasan pengguna layanan di lingkungan Sekretariat Jenderal tahun 2019. Nah, yang kedua adalah terbaik 3 pengelola resiko terbaik di lingkungan Setjen tahun 2019. Yang ketiga juara 2 pengelola resiko terbaik di lingkungan Setjen tahun 2020. Terus kemudian juara 3 Lomba Integrity Campaign Setjen tahun 2020. Kemudian terbaik 2 Anugerah Konstitusi bagi kementerian lembaga teraktif dalam persidangan PUU dan SKLN tahun 2021. Nah, itu salah satu merupakan antara lain prestasi-prestasi yang pernah kita raih di Biro Advokasi. Nah, saya tertarik dengan satu nih Bu. Peringkat 1 survei kepuasan penggunaan layanan di lingkungan Sekretariat Jenderal
tahun 2019. Nah, ini kan artinya Bu, selama kita melaksanakan tugas kita, pelayanan kita, orang-orang unit-unit itu pada seneng kan ya Bu ya, pada puas. Meskipun kita lemas ya Bu ya. Jadi intinya meskipun kita lemas tapi nggak apa-apa Bu. Yang penting unit-unit pada puas, dan terbukti dari survei yang ada kita menjadi peringkat 1. Nah itu saya tuh nggak habis pikir bagaimana Bu caranya Ibu nih ngasih tahu strateginya kalau dalam berhubungan dengan unit-unit di luar sana. Bagaimana caranya tuh Bu? Iya, sebenarnya itu kan capaiannya teman-teman semua ya. Itu bukan capaian saya, itu capaian kalian, bravo people tuh. Karena kan kalian yang memberikan layanan ya. Tadi layanan penanganan perkara, kalian yang mulai berkoordinasi, dan ya saya memang ngelihat ya, apalagi sekarang ini kita dengan pandemi itu nggak membuat kita kesulitan gitu kan dalam penanganan perkara. Teman-teman tetap jalan, bahkan meminta mereka menggantikan kita ke persidangan pun di coaching dulu gitu kan, diinfokan apa yang harus dilakukan. Jadi dan semakin kita koordinasi dengan unit itu makin kuat, baik dalam proses penyediaan buktinya gitu ya, ke persidangan saling bergantian. Sekarang ke persidangan, makanya mungkin 2021 itu kita semakin dapat peringkat 1 karena juga mereka melihat layanan kita itu semakin koordinasinya semakin baik gitu ya, dan terbukti juga perkara kita semakin banyak yang menang kan, semakin banyak yang menang, dan kita mengelola tugas-tugas kita dan di pendampingan gitu. Yang saya sangat rasakan itu pendampingan kita benar-benar memberikan hati gitu untuk mendampingi teman-teman yang dipanggil-panggil gitu ya. Jadi itu kan setiap kali pendampingan kita bikin survei itu. Nah di situ saya lihat hampir semuanya memberi nilai yang baik, karena memang katanya nyari teman di saat senang itu kan banyak. Nah tapi teman di saat susah ya, itu kan kalau dipanggil begitu baca panggilan aja pasti sudah waduh gitu. Nah begitu biro advokasi datang, nah langsung mereka tenang. Kita di luar aja gitu kan namanya, tapi mereka udah tenang luar biasa. Jadi saya pikir memang itu bagian dari kerja keras yang sudah teman-teman lakukan. Saya malah berterima kasih buat semua bravo people ya. Semoga bisa kita pertahankan terus. Walaupun yang lain pasti akan berusaha ini nih lebih baik lagi. Betul Bu. Ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita sudah memberikan kenyamanan lah, yang terbaik dari kita. Baik Ibu, mungkin Bu, kalau tadi kan dari sisi bukan perkaranya ya Bu ya. Kalau dari Ibu sendiri selama menjalani tugas dan fungsi di biro advokasi, menangani perkara khususnya ya Bu ya, ada nggak sih perkara-perkara yang nih dia nih, gue banget nih, berkesan banget nih, oke banget nih, ada nggak sih Bu? Ada banyak sih sebenarnya. Tapi yang saya mau sebut 2 ya, boleh ya. Boleh, Bu. Yang pertama tuh waktu kita nanganin arbitrase Infa ya, itu kan kita diarbitrasekan oleh investor. Ya itu padahal yang bikin persoalan itu daerah, bupati-bupati yang menerbitkan izin tumpang tindih. Tapi yang digugat kan negara, disuruh mengganti rugi triliunan waktu itu. Ya lemes juga sih baca dalilnya mereka. Namanya kita menerbitkan izin tumpang tindih itu kan udah jelas-jelas salah dong nih. Waduh kalah nih, gimana mau memenangkan perkara rumit begini. Tumpang tindihnya bukan 12 yang tumpang tindih, gimana cara menangin perkara gitu. Tapi kita nggak mengalir ya mungkin karena tekad kita semua kita pelajari, terus kita jelaskan ke Ibu, kayaknya kita perlu pendampingan ini Bu, pendampingan KPK. Awal-awal kita langsung melibatkan itu memang Ibu juga dengan kita sampaikan begitu, Ibu langsung ke KPK. Jadi dikawal oleh KPK, terus kita juga cari lawyer. Ya bagus, termasuk ikut ya teman-teman yang menangani ini. Saya bilang luar biasa sekali. Kita harus melakukan pengadaan lawyer dulu. Ya kita dapat lawyer yang enggak nama besar banget, tapi ternyata hebat gitu ya dalam menangani perkara ini. Mencari partner lawyer luar negerinya juga hebat, dan dilala kita bisa menemukan strategi menyerang balik dia gitu. Jadi kita enggak sekedar defensif, tapi dia yang kita serang.
Nah itu pelajaran luar biasa ya dalam penanganan perkara. Jadi yang tadinya kita posisinya udah lemah, udah tidak berdaya, tapi kita berhasil mengumpulkan bukti-bukti, membuat untuk mendukung bahwa kamu yang salah, siapa suruh kamu investasi nggak lakukan due diligence dulu gitu kan, lakukan dong due diligence, jangan berani-berani masuk investasi itu kan luar biasa kan, biasanya kita paling bertahan, oh saya udah bener, nah ini nggak bilang kamu yang salah, jadi resikomu sendiri. Nah itu benar-benar apalagi kita ini kan leadnya kan kejaksaan sebenarnya, kita tuh lebih sebenarnya di pendanaan. Nah, tapi kita nggak mau bilang, oh saya cuma ngurusin pendanaan, enggak. Karena Bu Menteri bilang 1 sen pun saya bayar, saya harus bertanggungjawabkan, gitu kan. Saya nggak mau sampai kena hukum. Untuk apalagi ini yang bikin bikin persoalan itu di daerah. Ibu Menteri udah dari awal bilang gitu. Kalau sampai negara kalah, daerah saya potong-potong. Udah digituin daerahnya juga. Jadi apalagi kita. Makanya kita dengan kejaksaan saling backup. Kita beri masukan, terus mereka juga mau menerima. Jadi benar-benar kita bersama-sama dengan lawyernya, bersama dengan ahli-ahli kita dapat ahli-ahli juga yang hebat-hebat, yang merah putih. Mantap. Aduh, jadi benar-benar itu bangga banget gitu sebenarnya, sampai bingung pas menang, menang. Malah kaget ya. Kaget menang ternyata. Dan waktu Pak Jaksa dan Bu Menteri pers conference setelah menang itu kan. Ya ini menjadi pelajaran bagi semua investor gitu. Jadi perkara ini malah kita menang bukan apaan tuh iklim, kan kita menjaga iklim investasi sebenarnya. Kita ngeri juga tuh kalau sampai dia kalah, dianggap iklim investasi kita tidak bagus. Tapi ternyata enggak. Jadi kalian pun sebagai investor wajib untuk melakukan kewajiban kalian due diligence. Itu yang pertama. Yang kedua, perkara Timor itu saya juga bangga banget lah sama teman-teman penangan perkaranya ya. Ada Pak Obor, Pak Didi, Pak Usman, Mbak Maya. Itu juga dengan kejaksaan. Kita benar-benar bisa melihat di mana celah kita memenangkan perkara itu. Udah kalah loh berbagai tingkatan itu. Mantap itu. Ujung sekali itu uang 1,2 triliun itu udah mau lepas dari kas negara, tapi akhirnya kita bisa bilang itu hak negara gitu. Aduh, jadi itu harus ada sesi khusus lah jelasin strategi itu ya, supaya kita belajar gimana nyerang baliknya itu. Itu termasuk kita nyerang balik, karena dia bilang itu uang saya, uangmu dari mana mungkin. Saya kan dia bilang itu uang saya karena Anda sudah menjual hak tagih Anda ke perusahaan lain, jadi Anda udah nggak berhak lagi. Iya, tapi nggak mungkin dong saya jual, masa saya jual hak tagih senilai 4 triliun dengan nilai jual 400 miliar, di dalamnya ada duit 1 triliun saya kasih kamu, emang nggak mungkin kan? Nah dengan logika itu ya udah hakim juga bilang iya nggak mungkin dijual 400 miliar di dalamnya ada duit 1 triliun. Nah kira-kira itu, jadi itu 2 hal yang ini, tapi yang lain banyak tuh. Pak Bagus berhasil memenangkan perkara Aldefco, ya itu juga berhasil meyakinkan hakim bahwa zaman dulu itu negara menyuruh orang membuat perusahaan tanpa bikin PP, ya saat itu memang lazim gitu. Sekarang memang sudah dibenahi, tapi bukan berarti itu bukan milik negara, itu tetap milik negara. Jadi saya bangga banget lah dengan teman-teman ini, dengan segala perjuangannya memenangkan perkara-perkara kita itu. Keren deh. Nanti ada sesi ini ya, sesi perkara-perkara yang dimenangkan. Saya yakin sih akan menarik banget Bu kalau satu-satu kita bahas ya Bu ya. Infa itu strateginya gimana. Kemudian tadi perkara yang satu lagi juga strategi bagaimana. Nanti kayaknya sih kita akan bikin sesi episode khusus Bu di podcast yang lain untuk bahas masalah itu. Saya yakin Bravo People juga tentunya akan tertarik Bu untuk mendengarkan mengenai strategi-strategi yang kita pakai untuk menangani permasalahan tersebut. Ibu, kurang lebih kan 5 tahun Ibu sudah memimpin kami ya Bu ya di Biro Advokasi. Banyak sekali terobosan yang sudah Ibu catatkan dan juga prestasi juga Ibu sudah torehkan bersama kami di Biro Advokasi. Pertanyaan selanjutnya lalu what next? Apa selanjutnya? Terus saya lebih
seperti waktu baru masuk gitu kan, kita dibilang siap kemana saja, ya saya siap ditempatkan di mana saja. Wah. Jadi saya melepas, saya nggak punya ambisi pribadi salah atau benar ya, silakan masing-masing diinterpretasikan. Saya memang nggak punya ambisi pribadi, tapi begitu dimanapun saya ditempatkan, saya akan memberikan kemampuan terbaik saya. Dan sebenarnya saya ingin biro advokasi dipimpin oleh seorang yang lebih muda dan lebih punya kreativitas yang banyak. Apalagi mungkin saya juga sudah 6 tahun ya di biro advokasi. Saya siap kalau saya ditempatkan di tempat yang lain, dan saya berharap Aku jadi sedih, Bu. Enggak bener, karena saya sadar di biro advokasi itu orang-orangnya sangat berkualitas. Ya, tapi juga perlu pemimpin yang mampu dengan gaya-gaya masa kininya gitu kan, dengan tipikal-tipikal anak sekarang tuh membangun biro advokasi lebih hebat lagi. Saya percaya itu gitu. Jadi saya titiplah biro advokasi ke teman-teman di sini. Apa yang saya bisa tunjukkan, berikan contoh, itu aja. Tinggal bagaimana kita mempertahankan ini. Boleh cerita sedikit ya. Apalagi sekarang kan kita lagi nanganin BLBI juga ya. Jadi kadang-kadang nanganin perkara, ada kita dijegal putusan inkrah yang harus kita laksanakan, eksekusi tapi belum kita laksanakan. Itu buat saya sebagai orang hukum memang dilema yang tinggi ya. Putusan inkrah harus kita hormati, harus kita laksanakan. Tapi di sisi lain, siapkah keuangan negara membayar seluruh putusan ini, gitu kan? Dan apakah sudah aman putus? Kita tahulah satu putusan inkrah bisa dimunculkan putusan berikutnya, ya. Tapi itu tetap membuat kita, bagi saya itu membuat kita akan memikirkan yang lebih ini lagi lah, lebih jalan ke depannya lebih strategis lagi. Baik Ibu, nih sekarang lanjutkan pertanyaan lagi ya Bu ya. Dalam konteks menggapai sebuah harapan dan juga target, tentunya kan diperlukan kerjasama ya Bu ya dari seluruh pihak yang terlibat. Kira-kira pesan serta harapan seperti apa sih Bu yang dapat Ibu sampaikan nih kepada seluruh pegawai di Biro Advokasi ataupun kepada Bravo People di luar sana Ibu? Ya baik, harapan saya Biro Advokasi itu bisa lebih memberikan gebrakan yang selama ini belum kita berikan ya. Yang lain tadi sudah banyak yang kita lakukan, yang belum, yang mungkin ditunggu itu kan bagaimana kita bisa menjadi pendamping dari pegawai yang jadi tersangka. Selama ini kan nggak bisa tuh. Betul. Menjadi tersangka. Nah itu juga sebenarnya sudah masuk program Kemenkyu 1 kita. Sekjen sangat mendukung karena memang banyak pegawai yang mengalami risiko dalam melaksanakan tugasnya. Itu harus dilindungi ketika mereka dicap TSK gitu ya. Tapi tentu ini kan pasti lo kok udah di TSK kan sama kejaksaan malah kita jagain seolah kita nggak rela. Nah bukan seperti itu. Jadi memang kita pun bekerja sama dengan unit-unit terkait di instansinya, terutama untuk melihat memang orang ini layak ya, memang orang ini sudah menjalankan tugasnya dengan benar. Tapi ini adalah risiko pekerjaan dia. Tidak ada tiket buruk, tidak ada fraud yang dia lakukan. Betul. Itu yang kita pastikan terlebih dahulu sebelum kita melakukan pemberian bantuan hukum. Jadi itu yang sedang kita mulai penyusunan peraturannya. Kemudian kalau saya sih berharap kita langsung bisa ujungnya yang saya inginkan, dan semoga teman-teman bisa melanjutkan meskipun tantangannya berat, yaitu kita menjadi advokatnya. Tidak harus kita meng-hire lawyer dari luar, karena saat ini memang regulasi undang-undang advokat tidak memungkinkan, kemudian KUH pidana juga tidak memungkinkan, hanya advokat yang boleh maju di persidangan pidana ya. Tapi bukan hal yang tidak bisa dirubah aturan itu. Jadi kalau mimpi saya sampai sana, kita sendiri yang langsung menjadi advokat. Jadi secara pidana, kalau selama ini kita perdata
udah jago pidana, jago teorinya gitu kan, sudah pendampingan sudah, tapi nanti pidana langsung turun ke lapangan itu hebat banget gitu, dan memberikan kenyamanan bekerja. Jadi teman-teman itu yakin resiko saya tinggi, tapi ada biro advokasi di sana yang akan menjaga saya. Wah, gitu. mantap. Akan membackup saya. Berawal dari mimpi untuk melayani semua stakeholder di Kementerian Keuangan. Mantap sekali. Semoga terwujud ya Bu ya, cita-cita Ibu, Amin, cita-cita amin, kita amin. semua di Biro Advokasi. Wow, kita udah lama banget Bu kita ngobrol-ngobrol, nggak terasa ya Bu. ternyata ya. Nggak terasa sudah Ampun. berapa jam ini Bu. Tapi tenang, tadi pertanyaan terakhir. Sekarang ada segmen selanjutnya. Wow. Boleh nggak Bu guys? Segmen selanjutnya saya mau bertanya kepada Ibu sedikit aja. Pertanyaan sedikit tapi jawabnya cepat. Wow. Nah, segmen jawab cepat. Jadi di segmen ini nanti Ibu saya akan kasih pertanyaan kurang lebih 12 macam pertanyaan berupa pilihan. Banyak saya akan juga itu. Banyak. Bu. Banyak. Kurang atau cukup? Nanti akan saya coba Cukup. membacakan pertanyaan itu secara cepat, dan tentunya Ibu juga akan harus menjawabnya secara cepat tanpa berpikir Waduh. lama-lama. Gimana Ibu, sudah siap Ibu? Siap. Siap. Oke. Kalau sudah siap, saya akan mulai dengan hitungan 1, 2, 3. Baca buku atau jalan-jalan? Jalan-jalan. Baca novel atau baca undang-undang? Baca novel. Baca undang-undang atau baca komik? Baca undang-undang. Bernyanyi atau menari? Bernyanyi. Instagram atau Facebook? IG deh. Ikan atau kucing? Ikan. Pantai atau gunung? Pantai. Sunrise atau sunset? Sunrise. Gugatan perdata atau tun? Perdata. Biro hukum atau advokasi? Advokasi. Tenaga penggaji atau kepala biro? Kepala biro dong. Dipanggil Pak Sekjen atau dipanggil kejaksaan? Sekjen aja. Ternyata lebih dipanggil Pak Sekjen ya. Ya iyalah ya, sampai mau dipanggil kejaksaan ya. Aduh, baiklah Ibu Tio, nih gak terasa ya Bu ya, ternyata sudah beberapa menit Seru kebersamaan banget ya. kita Kita bersama berapa people di luar sana ya Bu ya. Aduh, berapa people, dari ngobrolin hal sepele sampai ngobrolin hal-hal yang kita anggap penting tadi sudah kita obrolin semua di sini. Sampai Ibu bahkan tadi mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang receh dari kita dengan secara cepat. Gua yang receh. Oh, yang receh. Keren semua. Semoga berapa people bisa mengambil manfaat dan dari obrolan kita kali ini ya Bu ya. Baik berapa people, demikianlah obrolan santai kita dalam episode perdana Advokati. Terima kasih bagi berapa people yang sudah menyaksikan, dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kembali Bu kepada Ibu Tio Sama-sama, yang Radika. sudah hadir di podcast kita. Terus terang saya belajar banyak dari Ibu di podcast kita kali ini. Amin. Semoga Terima obrolan kasih. kita kali ini dapat bermanfaat ya Bu ya, dan berguna bagi kita semua di sini. Baik, berapa people, tidak mudah memang untuk menjadi seorang pemimpin. Seorang panglima perang Sun Tzu dari Tiongkok pernah berkata, kepemimpinan adalah gabungan dari unsur-unsur kecerdasan, sifat amanah, rasa kemanusiaan, keberanian, serta disiplin. Hanya ketika seseorang memiliki kelima unsur ini menjadi satu dalam dirinya, masing-masing dalam porsi yang tepat tentunya, barulah dia layak dan bisa menjadi seorang pemimpin sejati. Wow. Jangan lupa berapa people untuk nonton episode-episode podcast selanjutnya. Subscribe, like, and share YouTube Biro Advokasi. Salam semangat, salam sukses untuk kita semua. Saya Radika pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.